Allah, walakin al-masafah baina yani syai'a ba'id yani. Jazakumullah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, begitu pula pada partisipan Al-Mukarramun, pada partisipan ayah bunda semua. Ya, kita telah siap insya Allah. Tadi kita sudah awali dengan pembukaan. Ya, kita akan juga menyapa dan kita akan doakan terus ya di momentum yang spesial ini. Ya, momentum 1 tahun ruang baik. Begitu pula momentum Tarhib Ramadan. Ya, ini menjadi momentum spesial dan keberkahan insya Allah. Tema menumbuhkan kebaikan, tema yang akan terus kita hadirkan, karena dengan adanya pertumbuhan kebaikan, maka insya Allah potensi keburukan itu akan terpendam. Kita meluaskan kebaikan, meluaskan ruang-ruang kebaikan, meningkatkan ruang-ruang kebaikan, maka otomatis keburukan itu secara otomatis akan mengecil, menyempit. Karena itu ini insya Allah momentum yang sangat spesial bagi kita bersama, dan kita tidak akan menyia-nyiakan. Insya Allah kita akan segera mendengar kajian pencerahan yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Fadil, Ustadz Abdul Samad. Yahu falyatafaddal mashkura. Tafadhal Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kehormatan bagi saya pagi menjelang siang ini bisa bersama sahabat-sahabat di ruang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita Ramadan menumbuhkan kebaikan. Ada seorang ahli punya anak, lalu dia buat anaknya itu satu kamar, satu tempat dengan simpanse, monyet, selama 9 bulan. Dia berharap supaya simpanse itu bisa mengikuti manusia. Tapi setelah 9 bulan, dia pisahkan. Karena ternyata simpanse itu tetap sebagai monyet, sebagai simpanse, sebagai primata, tidak berubah. Justru anaknya lah yang mulai meniru-niru simpanse setelah 9 bulan. Ini kalau diteruskan, anak ini bisa jadi simpanse. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa manusia punya potensi untuk meniru. Sedangkan hewan, binatang bisa meniru, tapi hanya pada batas tertentu. Beo misalnya, hanya pada batas melafalkan, tapi tidak memahami. Monyet bisa meniru, maka mereka bisa ikut sirkus, tapi hanya pada level batas tertentu, level 2, level 3. Lebih daripada itu tidak bisa. Sedangkan manusia, dengan potensi dirinya, dia bisa meniru apapun. Meniru baik atau meniru buruk. Jadi Allah Ta'ala memang sudah bersumpah demi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsim wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia. Fa'alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, wa taqwaha, dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya lalu dia ikut ini. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori dirinya lalu dia ikut kemari. Dari sini kita paham bagaimana Allah menciptakan manusia, lalu kemudian menciptakan sebuah metode untuk pendidikan manusia ini, bagaimana supaya dia tetap baik. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah madrasah, sebuah bulan pelatihan yang disebut dengan Ramadan. Di Ramadan itu kebaikan apa yang sedang ditumbuhkan pada diri manusia? Saya ringkaskan pada 5 poin. Ada 5 kebaikan yang sedang ditumbuhkan pada diri manusia. Yang pertama, kebaikan psikologis. Di bulan suci Ramadan dia sedang ditempah menjadi orang amat sangat baik secara psikologis. Maka di bulan Ramadan tidak akan ada orang Islam yang marah-marah. Karena psikologis dia sudah diajarkan Nabi, insyatamahu ahadun, kalau ada orang yang caci maki, au qatalahu, ngajak kelahi,
Falyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaim, inni shaim. Saya puasa, saya puasa. Tidak ada orang Islam yang puasa matanya jelalatan. Karena dia tahu rubba shaimin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, puasanya tidak dapat apa-apa gara-gara matanya jelalatan. Tidak ada orang Islam yang ketika puasa lidahnya bicara aib orang lain. Karena dia tahu itu hanya akan membuat dia cuma dapat lapar saja, tidak dapat apa-apa dari puasanya. Jadi secara psikologis, kebaikan psikologis itu selama 30 hari. Malam mungkin dia lepas kontrol, kembali ngomong, kembali keluyuran, tapi pada waktu siang dari mulai terbit matahari, terbit fajar, azan subuh sampai tenggelam matahari, dia secara psikologis sangat baik. Merasakan dekat dengan Allah, tidak mungkin curang, tidak mau bohong, tidak mau menipu. Dia memang betul-betul menemukan dirinya pada bulan Ramadan, bahwa itulah diri dia yang sesungguhnya. Wajah dia antara sendirian dengan wajah di depan orang ramai, itu memang benar-benar terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini kebaikan yang pertama, kebaikan psikologis. Yang kedua, kebaikan yang sedang ditumbuhkan dalam bulan Ramadan adalah kebaikan fisik, kebaikan tubuh. Karena di bulan suci Ramadan orang itu tubuhnya baik sekali. Dari mulai terbit fajar, kakinya sudah melangkah ke tempat terbaik sholat subuh. Sholat subuh dengan tahiyatul masjidnya, qabliyahnya, sholat subuhnya. Telinganya mendengarkan pengajian. Matanya membaca Al-Quran. Mulutnya beristighfar, bersolawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berzikir. Tangannya mengusap kepala anak yatim. Ini memang fisik dia, secara fisik memang benar-benar menumbuhkan kebaikan-kebaikan fisik. Tidak lagi ada fisik ini, matanya tidak lagi melihat yang macam-macam. Ini kebaikan fisik, kebaikan tubuh, karena dia sadar bahwa anjismihi bima ablah. Nanti sampai masanya anggota tubuh ini akan ditanya, dipakai kemana saja. Dan itu di bulan suci Ramadan betul-betul terjaga selama 29 sampai 30 hari. Yang ketiga, kebaikan secara materi. Maksudnya ini adalah uang. Di bulan suci Ramadan itu umat Islam amat sangat baik secara materi. Jadi kalau selama ini dia makan siang sendiri, makan malam sendiri, di bulan Ramadan dia makannya mulai ngasih buka puasa ke anak yatim, fakir miskin. Jadi kemudian ingat di zakat belum keluar, zakat mal, zakat hartanya, zakat profesi, kemudian nanti di akhirnya zakat fitrah. Jadi secara materi baik, baik psikologis, baik fisik, baik materi, yaitu uang, harta benda. Yang keempat, dia tidak hanya baik, tapi dia mulai baik berjamaah. Nah, ini yang paling sangat penting. Sesungguhnya ruang baik ini adalah mengumpulkan orang-orang baik. Jadi di sana ada orang baik, di sana ada orang baik, di sana ada orang baik. Lalu orang-orang baik ini dikumpulkan oleh ruang baik. Maka terjadilah komunitas orang-orang baik. Di bulan suci Ramadan orang baik ini ketemu. Sama-sama rindu masjid, sama-sama ingin ibadah, akhirnya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, sholat witir, kemudian rindu pengajian, sama-sama ngaji. Setelah habis mendengar pengajian, ingin baca Al-Quran, sama-sama tadarus. Kemudian di akhir bulan sama-sama iktikaf, bahkan sampai siang, malam, sore, makan sama, ngaji sama, sholat sama. Jadi kalau sudah kebersamaan ini ditumbuhkan, maka orang baik ini tidak sendirian. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika dikumpulkan lidi sampai jadi sapu lidi, ini maka menjadi kebaikan berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan turun kepada jamaah. Nah, setelah dia kebaikan baik fisiknya, baik psikisnya, baik fisiknya, baik materi hartanya, kebaikannya berjamaah,
Baru kemudian yang terakhir, selesai Ramadan dia mulai merangkul. Nah, ini menarik. Dia menjadi magnet karena dia punya prestasi. Orangnya bersih, hartanya barokah, anak-anaknya soleh-solehah. Dia menjadi magnet untuk amar ma'ruf. Kalau sudah amar ma'ruf, insya Allah nahi mungkar. Ketika kita ajak orang sholat, sesungguhnya saat itu kita sudah selamatkan dia dari sakau. Yang awalnya di waktu itu dia mungkin mabuk, tapi ketika itu kita udah ajak dia, kita selamatkan dia. Jadi 5 poin ini bukan batasan. Ini saya membatasi hanya sebagai pengantar dialog kita saja. Kebaikan-kebaikan banyak, tapi berinduk, bernaung di bawah payung besar dalam 5. Kebaikan psikologis, kebaikan fisik, kebaikan materi, harta benda, kebaikan berjamaah, lalu kemudian dia mulai merangkul, mengajak action-actionnya yang lebih kepada kemanusiaan. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan ini saya cukupkan pada 5 poin. Berikutnya kita lebih banyak interaktif berdialog baik terkait tema kita ataupun yang lain. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada guru kita, Ustaz Abdul Somad, yang menyampaikan pengantarnya. Ringkas tapi luar biasa, maknanya luas, ya, padat insya Allah. Kita akan buka sesi tanya jawab ayah bunda sekalian untuk efisiensi waktu. Silakan untuk bisa raise hand atau melambaikan tangan. Nah, ini. Itu ada yang pertama kami persilakan adalah Bapak Saifuddin Khairi. Ada Bapak Saifuddin Khairi? Silakan Pak Saifuddin Khairi untuk membuka video dan suaranya. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Ada? Ahlan? Pak Saifuddin? Oh, sepertinya mungkin di unmute masih ya? Masih di mute itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya seputar gimana caranya kita meningkatkan iman, Pak? Karena saya sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan di bank dan alhamdulillah sudah resign dan usaha gimana ada rasa gejolak itu. Ini agak nyeleweng gitu sebenarnya. Cuma ini mau saya tanyakan, cuma karena ada gejolak rasa ingin balik gitu. Gimana caranya biar nggak balik lagi ke perusahaan itu gitu. Saya sebelumnya tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan lembaga pembiayaan dan saya bisa keluar dan menjalani suatu usaha gitu. Dan sekarang itu lagi merasakan tuh gejolak itu, pengen balik. Gimana caranya supaya nggak tetap imannya tetap kokoh gitu, nggak masuk ke perbankan lagi. Yang pertama mesti membuat sebuah komunitas. Ada komunitas namanya komunitas tanpa riba. Jadi jangan pernah memisahkan diri dari komunitas. Komunitas tanpa riba. Komunitas jamaah kita yang resign dari finance, dari ekonomi konvensional. Jadi syarat setelah hijrah itu adalah jamaah. Jamaah ini ada 3, berjamaah di lingkungan tempat tinggal, berjamaah di tempat bekerja, dan berjamaah di medsos. Jadi kalau jamaah di medsos, kalau antum masih satu grup dengan orang-orang yang menarik, itu sulit melepaskan diri.
Jadi di jamaah lingkungan sekitar memang jamaah orang-orang yang jangan lagi jamaah konvensional karena belum kuat. Saya gimana mau berdakwah? Nanti berdakwah setelah kuat, kokoh, baru bisa ngajak orang. Kalau kita masih labil, nanti justru tukang pancingnya dilarikan ikan. Jadi syarat yang pertama mesti berjamaah. Berjamaah di tempat tinggal dengan sahabat-sahabat orang masjid yang sudah hijrah dari konvensional. Di tempat yang kerja yang baru juga berjamaah dengan orang yang benar-benar sudah hijrah. Yang ketiga di medsos. Teman-teman itu memang mesti selektif. Kalau tidak kita akan tertarik lagi karena kita selalu berada di simpang jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, pengetahuannya terus di-upgrade. Belajar dengan kiai, dengan habib, itu menguatkan kita. Sama seperti di tengah laut, kita mesti ada pegang tiang. Pegangan kita ustadz, kiai, habib, tuan guru yang mensupport kita supaya kita kuat. Yang ketiga kita mesti ada rasa syukur bahwa kita sudah terselamatkan. Ada punishment, ada hukuman. Bahwa kalau kita makan riba, doa kita tidak dikabulkan. Kalau makan riba, kita nanti bangkit di kubur seperti orang kerasukan setan. Jadi mesti ada itu ditumbuhkan. Kalau tidak, nanti kita akan tertarik lagi. Dan hidup ini singkat, tidak tahu entah besok kita akan mati dalam keadaan riba. Na'udzubillah. Jadi secara simpel singkatnya 3 poin. Bergabung dengan komunitas, lalu kemudian berpegang, ada pegangan, ustadz, kiai, tuan guru, kemudian tumbuhkan dalam rasa hati bersyukur karena sudah selamat. Dan mungkin saja kita akan mati besok, jangan sampai mati dalam keadaan riba. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Begitu ya Pak Saifuddin, insyaallah. Baik, silakan mungkin ayah bunda yang lain. Tadi juga ada yang masih menyampaikan ini. Pak Raherdian, ya. Ya, insyaallah ini untuk para penanya, Ruang Baik juga menyiapkan door prize ya. Alhamdulillah ini spesial sekali. Kita dapat ilmu, tapi juga kita dapat kebaikan yang lain, insya Allah. Silakan untuk Pak Raherdian bisa menyampaikan pertanyaannya. Khairan kasirah Pak Ustadz Ahmad Yani dan Pak Ustadz Abdul Somad. Jadi saya dari Sangkulirang Pak, dari Provinsi Kalimantan Timur, di ujung paling timur di bagian Kalimantan ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi mungkin menyambung dari pertanyaan sebelumnya terkait riba. Bagaimana kalau misalkan ada orang tua atau orang tua istri itu yang masih terjerat dengan hutang riba begitu ya. Tetapi gimana solusinya supaya kita bisa membantu untuk bisa melepaskan dari. Yang pertanyaan yang berikutnya terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana menjaga supaya bisa istiqomah dalam beribadah ya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nanti mungkin minta saran dan pendapat dari Pak Ustadz. Kadang-kadang ini masih naik turun juga untuk menjalankan terutama qiyamul lail, i'tikaf dan lain sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir terkait dengan puasa ya. Puasa yang bagaimana hukumnya apabila kita punya mungkin dahulu itu pernah pada saat beberapa tahun yang lalu mungkin ya, pada saat mungkin masih belum ini ada puasa yang belum
belum diganti gitu ya, yang mungkin harus dibayarkan fidyahnya dan lain sebagainya, tapi kita lupa menghitung berapa hari jumlahnya Pak Ustadz. Nah itu hukumnya seperti apa ya? Apakah kita harus seperti apa nanti pada saat itu supaya nanti kita bisa istilahnya terlepas dari tanggungan-tanggungan itu nanti pada saat di akhirat lah. Gitu. Karena untuk mengingat-ingat sendiri kadang kalau terlalu lama juga mungkin berapa hari ya gitu. Itu juga diingatkan kita. Itu saja mungkin beberapa pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, menyelamatkan orang itu dengan dua cara. Pertama, kalau kita sanggup dengan materi, kita alihkan dia dari konvensional ke syariah. Tabungannya, hutangnya kita bantu kalau kita mampu. Yang kedua, yang sifatnya non-materi. Kita ajak dia berdialog tentang bahaya riba. Nanti matinya seperti bangun dari kerasukan setan, doa tidak dikabulkan, hidup ini singkat. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Kasih support non-materi, sumbang saran, kontribusi pemikiran, nasihat, dan bisa uang juga. Tapi kalau nggak bisa uang, jangan dua-duanya sampai tidak kita berikan. Ini menyelamatkan keluarga yang masih terjerat riba. Yang kedua, gimana supaya Ramadan ini full? Kita anggap ini Ramadan terakhir. Setelah Ramadan ini kita mati. Banyak orang berpikir bahwa ketika ayam berkokok, matahari terbit. Ayam berkokok, matahari terbit. Ayam berkokok, matahari terbit. Lalu dia berpikir, matahari itu terbit karena ayam berkokok. Sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Lalu dia berpikir, nunggu sakit baru mati. Padahal mati itu bukan karena sakit. Kalau lelah mati itu karena sakit, dokter-dokter nggak akan mati karena mereka sehat semua. Jadi kita anggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita, tarawih terakhir, iktikaf terakhir. Dan mesti berjamaah. Syarat istiqomah itu berjamaah. Kalau antum sendirian, nggak mau tahu sama tetangga, nggak peduli sama jamaah, pasti down, pasti turun. Tapi kalau berjamaah, nanti mereka nanya, ente nggak ke masjid nih? Besok kita iktikaf, libatkan diri dengan jamaah. Puasa yang tinggal-tinggal di tahun lalu diganti. Prediksinya gimana? Ya prediksi aja. Akil balik itu kan umur 10 tahun. Puasa baru tahun kemarin. Umur berapa? 30. Berarti ganti 20 tahun. Prediksi terbanyak, biasanya puasanya awal, tengah, ujung. Berarti 27 kali 10, 270 hari. Ganti, cara menggantinya simpel aja. Puasa Senin Kemis. Senin Kemis 10 bulan itu udah 80. Tambah 11 bulan 88. Genapkan 2 hari 90. Jadi kalau istiqomah puasa Senin Kemis tahun, berarti antum sudah ganti puasa 90 hari. 90 hari itu sudah 3 tahun. 1 tahun 30 hari, 3 tahun 90 hari. Jadi mengkodok. Tapi niatnya kalau puasa hari Senin Kamis, niatnya kodok. Jangan puasa niat Senin. Jangan niat puasa sunat. Nah itu cara tips supaya kita mengganti puasa. Prediksi tertinggi berapa kira-kira tinggalnya. Andai kita ganti lebih, maka dia bernilai sebagai amal sunat. Demikian Mas, wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan pada Ustadz Abdul Somad dan juga Mas Raherdian ya yang menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi juga bisa menjadi panduan bagi yang lain ya. Ini Bapak Ibu, karena ini luar biasa banyak sekali yang respon juga banyak, kemudian yang via chat juga banyak sekali. Mohon izin kepada Ustadz dan juga kepada para peserta, kita akan batasi hanya 3 saja yang langsung ya via live karena waktu ya. Kalau disampaikan langsung mungkin mengambil waktu untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita batasi 1 lagi mungkin untuk yang raise hand
sudah ada Bu Aida ya. Untuk para penanya disampaikan mungkin dari mana asalnya, kemudian nanti minta nomor HP-nya, bisa disampaikan di chat. Silakan kepada penanya berikutnya, Bu Aida. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Yani sudah mempersilahkan saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Ya, saya dari Bekasi, Pak. Ya. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan, saya tuh mempunyai mertua yang dimana sikapnya itu kurang mengenakan, sehingga bisa membuat suatu fitnah terhadap anak kandungnya sendiri gitu, dan tidak terkecuali dengan saya. Tapi kami, saya dan suami berusaha menyikapinya dan selalu melakukan muamalah dengan baik terhadap mereka. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah yang kami lakukan ini benar? Kami tidak mau terlalu dekat dengan beliau karena kami takut mudaratnya gitu loh Pak Ustadz, daripada pahalanya seperti itu. Karena sebentar lagi mau Ramadan, kami juga bagaimana harus bersikap gitu yang baik. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, kita selalu salah berpikir, kita selalu mengukur baju orang dengan pakaian badan kita. Saya kalau mau belikan baju orang, saya jangan beli baju M, tapi belilah sesuai badan dia. Jangan ikut ukuran badan saya. Jadi kekeliruan kita adalah mengatakan pikiran orang tua itu seperti pikiran kita. Di situ kita salah. Jadi di awal kita udah salah sebenarnya. Karena jarak kita dengan mereka itu 20 tahun. 20 tahun rata-rata. Jadi kalau kita hari ini 40, orang tua kita itu 60. Pikiran orang 60 itu sudah tidak normal seperti kita lagi. Itu perlu dipahami. Yang kedua, kita tidak bisa merubah mereka. Yang berubah itu adalah cara pandang kita. Jadi kalau kita dengan orang tua itu mereka tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Apapun yang terjadi, yang salah adalah kita. Jadi kita siapkan aja makanannya, bahwa nanti dia kemudian pergi ke rumah tetangga cerita, sampai hati anak mantuku nggak nyiapkan makanan, itu nggak usah kita pedulikan. Kita nggak perlu merespon. Lalu kita belikan bajunya, bahwa nanti dia pakai baju sobek, dia ngomong ke tetangga, ini anak mantuku tega ya, beli baju baru dia nggak belikan aku. Itu nggak perlu kita respon, karena kalau kita respon kita capek, kita lelah. Kita urus aja urusan kita. Belikan bajunya, perbaiki rumahnya, belikan makanannya, belikan Quran besar supaya dia bisa baca nanti Ramadan, belikan sajadah supaya dia sholat tarawih, belikan parfum, belikan tasbih. Perbuatan dia nggak perlu kita respon. Sebagaimana kita tidak pernah merespon anak kita. Anak umur 5 tahun, 3 tahun, nggak pernah kita respon. Kenapa? Karena akalnya berkurang. Mereka yang sudah tua itu juga akalnya berkurang. Cuman bedanya tubuhnya besar. Anak ini tubuhnya kecil. Tapi sebenarnya akal mereka sama. Akalnya kembali kepada akal anak kecil. Jadi ibu, bapak tetap berbakti, tetap buat baik, jaga saja. Orang tua ini seperti Quran lapuk. Titiknya sudah berantakan. Kalau mau dibaca udah nggak terbaca lagi filenya. Error. Kalau kita ikuti udah nggak bisa terikuti. Tapi mau kita injak berdosa karena dia Quran. Quran walaupun lapuk tetaplah Quran. Jadi kita simpan-simpan aja sebagai souvenir. Simpan-simpan aja sebagai sebuah kenangan. Sampai akhirnya dia meninggalkan kita dan kita tidak menyesal. Insya Allah ibu belikan makanannya, ibu belikan pakaiannya. Kalau uang lebih, perbaiki tempat tinggalnya. Belikan spray, kasur bagus, parfum, minyak wangi, sendal sepatunya.
Syukur-syukur rezeki melimpah, cincin emasnya. Rezeki ibu berlimpah, hati ibu tenang. Dan yang paling penting setelah dia pergi kita tak menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz Abdul Somad dan Bu Ida. Ya, subhanallah, ini penting sekali memang berbakti ke orang tua ya. Nah, betapapun yang sudah kita berikan tentunya tidak bisa membalas perjuangan mereka dan kesulitan mereka saat mereka mendidik kita. Baik, sambil menunggu pertanyaan chat, ya, sambil menunggu ternyata panitia masih membuka untuk raise hand-nya. Disampaikan nanti kepada penanya dari mana asalnya dan juga menyampaikan nomor HP-nya. Sudah ada Bu Dwi Apri, ya silakan Bu. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbangga sekali saya Ustadz bisa diskusi langsung kepada Ustadz Abdul Somad pada kesempatan kali ini. Mengenai tema kita menyambut Ramadan, yang ingin saya tanyakan adalah terkadang kita dalam bulan Ramadan itu lebih mudah gitu ya Ustadz ya untuk menambah amalan, ibadah dan lain-lainnya karena mungkin atmosfernya memang beda di Ramadan. Namun setelah Ramadan berlalu, bagaimana cara kita menjaga dan juga meningkatkan konsistensi amal ibadah kita untuk lebih baik? Karena atmosfernya tuh kadang udah beda, udah niat puasa Senin Kamis, kadang suka dilanggar gitu, Pak Ustadz, nanti saja. Padahal kalau bulan Ramadan itu sepertinya semua amal tuh mudah gitu. Kalau mau sholat tahajud ringan rasanya, tapi kalau setelah Ramadan kok jadinya berat gitu Ustaz. Demikian Ustaz, makasih. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keberhasilan Ramadan bukan pada Ramadan. Keberhasilan Ramadan adalah setelah Ramadan. Keberhasilan pelatihan bukan saat pelatihan. Keberhasilan pelatihan adalah action setelah pelatihan. Jadi bagaimana melihat orang berhasil di Ramadan? Bukan pada tarawihnya, tapi setelah Ramadan. Bagaimana cara Allah membuat kita istiqomah? Maka di bulan Syawal kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atsba'ahu sittan min Syawal, dia iringi 6 hari di bulan Syawal, karena qasiyamid dahri, sama seperti puasa 1 bulan, 1 tahun. Itu sebenarnya cara Allah supaya jangan putus. Jadi kalau sudah terbiasa bangun sahur, nanti ketika Syawal bangun sahur terus. Ketika sudah terbiasa sholat ke masjid berjamaah, setelah Syawal dijaga. Nah, bagaimana menjaga keterikatan itu? Dengan berjamaah. Insya Allah ada jemaah ibu-ibu, ada jemaah bapak-bapak, ada jemaah remaja. Kalau berjamaah, insya Allah. Saya sampai hari ini masih berjamaah. Ada komunitas, ada teman-teman, ada sahabat-sahabat. Kami buat pertemuan berkala. Kalau sendirian tidak berjamaah, itu musibah sedang terjadi. Jadi yang pertama berjamaah. Yang kedua, kita selalu mengingat mati. Makanya kalau ada orang sakit, perlu untuk menghidupkan hati itu. Jangan sampai hati itu beku. Kalau ada orang sakit, kita tengok. Ada orang mati, kita datang. Syukur-syukur bisa memandikan jenazah. Jangan takut. Ikut pelatihan memakaikan kain kafan. Ikut menguburkan sampai ke bawah. Itu pelajaran bagi saya pribadi. Saya tidak ada orang menasehati saya. Maka saya selalu mengambil nasihat dari kematian. Ziarah kubur, ke ruang ICU, ke tempat jamaah sakit. Selalu saya paksakan diri saya untuk menjenguk jamaah sakit supaya saya menjadi orang bersyukur. Syukurnya adalah dengan beramal soleh. Saya selalu paksakan diri saya untuk melihat liang lahat kubur supaya saya mensyukuri nikmat hidup. Cara mensyukuri nikmat hidupnya supaya beramal terus. Itulah cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita kalah, berarti setan menang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Somad. Ini kita coba mulai yang via chat ya Ustaz, mohon izin. Baik.
Ada pertanyaan dari Bapak Asnawi. Assalamualaikum. Yang mulia Ustadz Abdul Somad, mohon izin bertanya. Terkait zakat harta, saya ini pengusaha, apakah hutang dihitung dalam menghitung untuk pembayaran zakat harta? Terima kasih. Ustadz. Untuk zakat dagang, ada jurusnya. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, tambah untung, tambah piutang. Kurang utang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, tambah untung, tambah piutang. Kurang hutang, kurang rugi. Setelah dilakukan penghitungan ini ternyata masih mencapai 85 gram kali sejuta 85 juta, maka Bapak kena zakat 2,5%. Modal yang diputar 50 juta, untung 50 juta, piutang 50 juta. Berarti ada 150 juta. Kurang utang 50 juta. Kurang rugi 50 juta. 3 kurang 2 ternyata tinggal 50 juta. Enggak kena zakat. Karena tidak mencapai ambang batas. Nah, yang dimaksud utang di sini adalah utang yang terkait bisnis. Jadi kalau Bapak bisnisnya kacang kedelai, utang yang terkait kacang itu. Jangan utang mobil, utang rumah, utang aksesoris masuk. Demikian jurus menghitung zakat perniagaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan pada Ustadz ya menyampaikan tentang rumus hitung zakat perniagaannya. Berikutnya Ustadz Al-Mukarram ada yang menanyakan juga kalau kita memberikan wakaf ke Khairukum Ustadz. Ini kebetulan juga Ruang Baik punya program wakaf pesantren. Ditanyakan apakah pahala wakaf itu bisa sampai juga ke orang tua kita. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Kata Sa'ad, ummi mata, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayus sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Saqil ma, memberi air minum. Jadi kalau saya bersedekah, saya niatkan untuk almarhum, almarhumah, sampai. Bahkan saya sendiri nama yayasannya itu nama almarhumah ibu saya buat. Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Supaya saya nggak susah-susah lagi nyebut-nyebut. Jadi setiap bulan bagi sembako, rehab rumah, bantuan masjid, rumah mengaji, rumah Quran, dan lain sebagainya. Kita dua-duanya dapat. Sebagai anak dapat, sebagai orang tua pun dapat. Silakan bersedekah untuk almarhum, almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, katsiran. Berikutnya Ustadz dari Budiwati. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bunga dari deposito apakah uangnya itu termasuk riba dan apakah uangnya itu bisa disedekahkan dan kemana saja? Bunga bank konvensional, Bapak Ibu yang masih menabung di konvensional segera alihkan ke Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah, Bank Syariah. Tapi bagi yang di daerahnya belum ada Bank Syariah, kalau disimpan di rumah khawatir, maka tetap di bank konvensional, bunganya jangan diambil. Bunganya diserahkan untuk masalih ammah kepentingan umum, seperti jembatan, pondok pesantren, pembangunan WC, untuk masjid, untuk fakir miskin du'afa. Dipakai untuk masalih ammah kepentingan umum yang dirasakan orang banyak. Demikian, wallahu a'lam. Jadi Bu Budiwati ya, jadi syariah ya
bank syariah, dan uang tersebut yang riba itu. Berikutnya Ustazi, terkait dengan ibadah seperti puasa, antara tujuannya adalah la'alakum tattaqun, ya, bertakwa, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Bagaimana ini Ustadz biar saya bisa fokus dan bisa tujuan takwa itu terwujud dalam diri saya? Karena selama ini ada banyak yang melakukan puasa dan ibadah lain, tapi sehari-harinya setelah itu seperti tidak ada perbaikan. Gitu Ustaz. Rubba sha'imin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja, karena tidak berefek pada psikologisnya. Kalau sedang puasa dia merasa diawasi Allah, merasa malaikat dekat, takut buat dosa. Tapi setelah bulan puasa kok hilang. Itu makanya dilanjutkan lagi dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis, banyak-banyak sholat, pagi paksakan duha. Ini sudah sholat duha atau belum? Sholat duha dulu. Malam paksakan tahajud, paksakan witir. Semua berawal dari keterpaksaan. Nanti dia akan menjadi kebiasaan. Dan kalau melakukan yang salah, ada rasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan, katsiran. Ustadz, ini masih banyak pertanyaan. Bagaimana berwakaf atas nama ibu saya dan mertua yang berbeda keyakinan? Berwakaf atas nama orang tua dan mertua yang berbeda keyakinan atau non-muslimnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, orang yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, amalnya tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Karena dia tidak bersyahadat, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu gugur. Jadi yang masih hidup kita selamatkan dengan mengajak masuk Islam. Bersyahadat, percaya kepada Muhammad SAW. Yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi diselamatkan, serahkan saja kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, kuserahkan padamu. Karena kita tak ada kuasa. Intinya pahala orang hidup kepada orang mati tidak sampai kalau tidak seiman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna yang menyampaikan jawabannya yang luar biasa. Ini semua insya Allah mewakili pertanyaan dan kegalauan yang masih dipertanyakan oleh masyarakat luas kita. Mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita untuk kita meningkatkan kualitas keislaman kita. Kepada para penanya tadi, kami sampaikan untuk menuliskan nomor HP-nya di room chat atau di japri ke nomor HP admin Ruang Baik. Saya sebutkan nomornya 0813 817 36776. Saya ulangi 0813 817 36776. Ini juga nanti akan ditulis di room chat oleh panitia. Ya, segera untuk menyampaikan nomor HP para penanya yang tadi pertanyaannya disampaikan ke nomor tersebut. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita bersama. Mata'anallah bitul ilmihi wa hayatihi. Jangan lupa kita senantiasa mendoakan beliau agar istiqomah, agar keberkahan senantiasa bersama beliau, kesehatan, dan beliau berada dengan husnul khatimah. Di akhir acara ini kami juga memberikan apresiasi jazakumullah khairan kepada partisipan. Semoga kebersamaan kita ini senantiasa dalam kebaikan, keistiqomahan, sampai nanti pada saatnya kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kepada guru kita untuk memimpin pembacaan doa di akhir acara kali ini. Iyahu falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustaz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal, supaya kami dapat beramal hanya mencari ridhamu saja ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkah. Adhillana tahta dhilli arsyika, beri kami naungan di singgasana arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada naungan kecuali engkau. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man syarakana, semua yang ikut program kami, wali man ghaba anna, yang tidak dapat ikut karena suatu uzur syar'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Sekali lagi kepada Ustadz Abdul Somad, guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, riayah, keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua yang senantiasa mengazamkan kebaikan, mengazamkan untuk meningkatkan kualitas keislaman, keimanan kita, yang akan juga insya Allah menebar kebaikan terhadap sesama, sehingga masyarakat kita, bangsa kita menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Mohon maaf bila ada kekurangan pada Ustadz, mohon maaf, mohon izin bila ada kekurangan, kekhilafan dari kami dan juga pada para peserta. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan bersama mengucap hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya saya serahkan ke Pak Hendra Aditya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Tuan Guru, mungkin sebelum nanti keluar dari ruang Zoom ini, saya minta untuk ayah bunda sahabat baik untuk membuka gambarnya untuk kita foto bersama bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya, ayah bunda, tolong dibuka gambarnya, kita berfoto bersama dengan Tuan Guru. Ya, yang pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Satu, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik ayah bunda, sahabat baik dimanapun berada, terakhir, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah tepat 2 tahun yang lalu, 18 Maret 2019, almarhum Pak Haja Rohana, Allah panggil, mudah-mudahan Allah berikan yang tempat yang terbaik, Allah berikan jannahnya, dan nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya. Sampai ketemu lagi nanti. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda yang masih stay, insya Allah kajian selanjutnya di awal Ramadan kita bersama Ustadz Bendri terkait tentang bagaimana mendidik anak. Minggu kedua kita bersama Ustadz Ridho Supraha, pendidikan adab terhadap anak zaman now. Nanti insya Allah minggu ketiga dengan Imam Samsi Ali, kita akan belajar bareng dan mendengar dari beliau kisah perjuangan Ramadan di bumi Amerika. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon izin tadi yang bertanya untuk menjapri nomor admin di 0813 8173 6776. Jadi mohon maaf nanti tadi ayah bunda yang bertanya, silahkan kirim nama, alamat,
Nanti kita diskusi terkait size dan lain sebagainya di 0813 8173 6776. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jazakumullah, hari ini telah hadir. Mudah-mudahan waktu yang kita berikan, waktu yang kita ikuti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di Ramadan dengan zakat baik, program-program ruang baik akan hadir ke provinsi-provinsi di Indonesia, di pelosok-pelosok negeri, di pedalaman-pedalaman, dan mudah-mudahan donasi ayah bunda, apapun yang ayah bunda berikan kepada ruang baik, insya Allah akan kita sampaikan kepada mereka yang menerima manfaat, kepada penghafal Quran, kepada santri dan siapapun. Ayah bunda, terima kasih banyak. Mohon izin, mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di kegiatan-kegiatan ruang baik, dan mudah-mudahan nanti halte terakhir kita adalah surga, dan mudah-mudahan kita bertemu di sana. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu, selamat beraktivitas, berkah selalu ayah bunda. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, dan senantiasa dalam genggaman dan ma'iyatullah. Terima kasih. Saya Hendra Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.